Kisah diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Eri. Saat itu, dia terlihat sedang merangkai bunga. Namun selang beberapa saat, datang suami Eri bernama Donghun. Dia langsung mengajaknya untuk main-main bersama. Kemudian di keesokan paginya Eri merasa bingung. Karena menyadari ada beberapa celana yang hilang. Mendengar itu, Donghun curiga. Ayahnya yang sudah mengambil pakaian tersebut. Apalagi mengingat fakta bahwa Dongsik memang sudah cukup lama menduda, yaitu sejak ibunya meninggal dunia. Tapi Eri yakin tidak mungkin Dongsik nekat berbuat seperti itu. Nyatanya, tebakan Donghun itu benar. Karena memang Dongsiklah pelakunya. Jadi, selama ini dia menggunakan itu sebagai bahan mengobati rasa kesepiannya. Setelah Donghun berangkat, Eri langsung menyiapkan sarapan. Namun songongnya, tanpa sepengetahuannya. Saat itu Dongsik diam-diam sedang merekamnya nih guys. Setelah menyantap masakan sang menantu, Dongsik pun memuji kelezatannya. Sembari berterima kasih. Karena selama ini Eri sudah merawatnya dengan baik. Eri nampak merasa gugup. Karena kepikiran dengan ucapan Donghun tadi. Meski begitu, dia berusaha menepis pikiran aneh tentang Dongsik. Selesai sarapan, Eri curhat kepada adiknya bernama Hyun. Bahwasanya, pagi itu dia hanya sarapan berdua dengan Dongsik. Eri juga bercerita bahwa dirinya sempat merasa gugup ketika di dekatnya. Namun karena Hyun harus bekerja, Eri terpaksa mematikan teleponnya. Setelah itu, dia pun pergi ke kamar mandi. Niat hati hendak menggosok gigi. Namun tanpa disangka dirinya dibuat terkejut oleh Dongsik, yang saat itu sedang memandikan burungnya. Tak ingin Eri ketakutan, Dongsik meminta dia untuk mengabaikannya saja. Eri yang masih syok dengan kejadian tadi. Dia langsung menelepon Hyun. Dia menceritakan mengenai kejadian yang dilihatnya tadi. Tentu, hal itu membuat Eri merasa takut. Apalagi saat ini dirinya hanya berdua di rumah. Mendengar itu, Hyun mencoba menenangkan kakaknya dan meminta dia untuk memaklumi apa yang dilakukan oleh Dongsik. Apalagi, mengingat dia sudah cukup lama menduda. Sedangkan di sisi lain, Dongsik sendiri saat itu diam-diam sedang menguping pembicaraan mereka. Setelah Eri selesai, Dongsik langsung masuk ke dalam dan meminta bantuan untuk menemaninya. Awalnya Eri menolak. Namun pada akhirnya Eri bersedia membantunya. Dengan syarat, Dongsik harus merahasiakan hal ini dari Donghun. Setelah selesai, Eri tidak menyangka Dongsik ternyata memiliki tenaga badak yang tak sesuai dengan usianya. Eri sendiri merasa cukup senang. Mengingat dirinya belum pernah merasakan hal seperti itu. Kemudian malam harinya, kini giliran Donghun. Dia yang sudah cenat-cenut gak karuan. Dia meminta jatah untuk main-main bersama. Namun Eri dibuat kecewa karena dia tidak seperti Dongsik tadi. Di lain waktu, ketika Donghun pergi bekerja, Dongsik membangunkan Eri yang ketiduran di sofa. Namun kali berbeda, dia tidak menolak seperti kemarin. Malam harinya Eri kembali dikecewakan oleh Donghun. Karena dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Dia berharap bisa seperti Dongsik. Tapi nyatanya hal itu tak bisa dia lakukan. Esok harinya, Eri merasa dilema dengan dirinya sendiri. Dia sadar sudah melakukan sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Apalagi saat ini dirinya lebih menyukai Dongsik. Meski begitu, Eri tetap melakukan hal sekonyol itu. Mengingat, dirinya memang sudah ketagihan. Di lain hari, Eri menelepon Hyun untuk mengajaknya bertemu.
dengan tujuan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepadanya. Mendengar hal itu, Hyun pun setuju untuk menemui Eri di keesokan harinya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu di suatu tempat. Eri menceritakan semua apa yang telah terjadi saat ini pada dirinya. Dia sering melakukan main-main bersama dengan Dong-sik. Tentu, hal itu membuatnya merasa khawatir jika saat ini berbadan dua. Mendengar itu semua, Hyun merasa kaget. Dia tidak menyangka Eri akan melakukan hal sebodoh ini. Karena itulah Eri meminta kepada Hyun untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Dia berharap kedatangan nanti bisa membuat Dong-sik menahan diri. Meski awalnya sempat keberatan, namun Hyun akhirnya setuju dengan permintaan kakaknya itu. Singkat cerita, Hyun sampai di rumah Eri. Hyun berpura-pura sedang liburan selama beberapa hari di desa ini. Saat itu, Dong-hun langsung menyambut kedatangannya dengan ramah. Dong-sik sendiri juga terlihat sangat senang melihatnya. Dia berkata bahwa selama ini Eri tidak memiliki seorang teman. Jadi kedatangan Hyun bisa menghibur rasa bosan kakaknya. Siang itu Hyun memasak untuk mereka semua. Dia memuji kelezatan makanan tersebut, yang tak kalah lezat dari makanan Eri. Kemudian di keesokan harinya, Dong-hun seperti biasa pergi bekerja, layaknya orang pada umumnya. Dan lagi-lagi Dong-sik kembali mendatangi Eri. Dia sempat menolaknya dengan alasan takut ketahuan Hyun. Namun Dong-sik tidak peduli, karena dia yakin bahwa Hyun tidak akan mengetahuinya. Namun itu semua salah. Saat itu, ternyata Hyun diam-diam sedang menguping mereka dari luar. Dia sekarang bisa mengetahui langsung seperti apa kelakuan Dong-sik. Kemudian sore harinya, Hyun memberanikan diri untuk menemui Dong-sik. Dia berkata kalau Eri sebenarnya tidak sanggup lagi menghadapi hal bodoh ini. Namun karena tidak berani memberitahu langsung, dia meminta Hyun untuk menyampaikannya. Mendengar hal itu, tak jadi masalah bagi Dong-sik. Namun dia meminta kepada Hyun untuk menggantikannya. Eri yang mendengar dari luar langsung merasa cemburu kepada Hyun. Bahkan, ketika Dong-hun sudah pulang, Eri bersikap jutek dan mengabaikan Hyun. Saat tengah malam Eri pergi keluar untuk mengambil minum. Namun tanpa disangka, dia kembali mendengar suara-suara manja dari kamar Dong-sik. Tentu, hal itu membuat Eri semakin sakit hati. Dong-sik sendiri mengaku sangat senang dengan adanya Hyun di rumah ini. Sejak pertama kali melihatnya, dia mengaku sudah menyukai Hyun. Tapi anehnya, Hyun juga berkata bahwa dirinya merasakan hal yang sama. Esok harinya, Hyun tiba-tiba mengambil makanan yang dibuat oleh Eri untuk diberikan kepada Dong-sik. Jadi ceritanya, saat ini mereka berdua bersaing untuk mendapatkan perhatian darinya nih guys. Hingga di suatu malam, Eri menyuruh Dong-hun untuk meminum jamu beras kencur, yang katanya jamu itu bisa membuat dia seperti Dong-sik. Mendengar hal itu Dong-hun pun terkejut. Dia langsung bertanya kenapa Eri bisa mengetahuinya. Eri yang sadar sudah keceplosan. Dia berdalih bahwa saat ini Dong-sik sedang menjalin hubungan dengan Hyun. Bahkan dia juga pernah mendengar mereka berdua. Akan tetapi, Dong-hun tak percaya begitu saja kalau ayahnya menjalin hubungan dengan Hyun. Kemudian esok harinya, Hyun mengajak Eri untuk bertemu di suatu tempat. Dia memberitahu saat ini sedang berbadan dua hasil main-main bersama Dong-sik. Mendengar hal tentu membuat Eri marah. Karena mereka pasti akan jadi bahan omongan para tetangga. Eri akhirnya memberitahu Dong-hun kalau saat ini Hyun sedang berbadan dua
Dong-sik mengaku bersedia bertanggung jawab dengan menikahinya. Meski Dong-hun masih belum bisa menerima kenyataan ini, namun dia juga tidak bisa menghalangi hubungan mereka. Pada akhirnya mereka berempat hidup di rumah yang sama dan bahagia dengan pasangan masing-masing. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.